Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama Avita di sini dalam podcast Juber Kreasi, Motivation and Inspiration. Oke teman-teman, sebelumnya sedikit memperkenalkan ya bahwa podcast Juber Kreasi ini merupakan podcast yang dinaungi oleh Himpunan Mahasiswa S1 Jurnalistik atau Hima S1 Stik. Sebelumnya selamat pagi Mbak. Pagi. Apa kabarnya ini Mbak? Menjelang libur semester. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, adapun tema yang akan kita bahas kali ini yang mengenai organisasi, yakni ikut organisasi di kampus, good or bad. Oke, sebelumnya Mbak, mungkin teman-teman di sini mau tahu lebih dalam profil narasumber kita kali ini, boleh Mbak perkenalan dulu nama lengkap Mbak siapa dan dari prodi mana, boleh Mbak? Oke, terima kasih sebelumnya. Nama Tri Oktavia Cayati, nama lengkap biasa dipanggil Tri. Saya berasal dari program studi S1 Jurnalistik, kebetulan sekarang sedang menempuh di semester 7. Itu. Kalau untuk di kampus sendiri, kebetulan sekarang sedang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BEM Visip KBM Unip. Oke, berhubung tema kita ini berkaitan dengan organisasi Mbak, yang berarti emang narasumber kita ini teman-teman emang sudah lama berkecimpung di dunia organisasi. Boleh nih Mbak, spill dikit pengalamannya di organisasi mungkin dari sekolah sampai kuliah ini? Oke. Jadi kalau untuk organisasi memang kebetulan saya itu tertarik sama organisasi dari SD. Jadi dari SD SMP itu saya selalu tergabung dalam organisasi pramuka. Terus kemudian di SMA juga OSIS, kemudian berlanjut di perkuliahan saya mengikuti Hima, Himpunan Mahasiswa di Selingkup Prodi, kemudian juga berlanjut di BEM Selingkup Fakultas, itu sih. Oke. Apa sih Mbak definisi organisasi itu? Terkhususnya organisasi di kampus. Terkhususnya organisasi di kampus. Ini menurut saya pribadi ya, organisasi itu saya artikan sebagai sebuah wadah yang kemudian menghimpun orang-orang yang bisa satu misi, satu visi untuk kemudian mencapai satu tujuan yang sama. Yang jelas kalau misalkan kita berbicara di lingkungan organisasi ya berarti orang-orang yang dihimpun, orang-orang yang berkumpul dalam satu wadah itu ya memang orang-orang berasal dari lingkungan kampus itu sendiri, termasuk mahasiswa ataupun mahasiswi. Gitu. Oke, berdasarkan pengalaman Mbak Tri tadi, apa sih Mbak alasan Mbak Tri itu tertarik gabung organisasi? Boleh diceritakan Mbak? Menarik kalau misalkan berbicara tentang organisasi. Bagi saya pribadi, bergabung dalam organisasi itu seberpengaruh itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa berimpact ke kita secara personal, kemudian kita dengan orang lain, kita di hadapan publik. Karena yang saya rasakan memang sejauh ini peningkatan kemudian pengasahan potensi yang saya miliki itu sebenarnya sebagian besar itu berasal dari organisasi. Bagaimana saya kemudian mengamati, belajar, berbicara di depan umum, kemudian saya berani tampil, kemudian bagaimana saya belajar memanage waktu dan sebagainya. Memang itu sebenarnya dasar-dasar yang saya temui dan saya pelajari dari organisasi. Jadi menurut saya memang kalau berbicara tentang organisasi itu memang semenarik itu kemudian membentuk diri saya sampai di titik ini. Gitu. Oke. Menurut Mbak Tri tadi berarti organisasi itu semenarik itu ya Mbak. Tapi tema kita kali ini organisasi itu good or bad. Nah, apa pendapat Mbak Tri setelah mendengar istilah itu atau kata-kata itu? Organisasi good or bad. Iya, bagus atau buruk. Bagus atau buruk. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara baik atau buruk itu berarti kita berbicara tentang sudut pandang. Itu tidak bisa dipukul rata. Oke, sekarang saya bisa mengatakan bahwasannya organisasi itu menarik, baik dan sebagainya. Tapi kan kita tidak bisa memukul rata itu dari segala sudut pandang. Itu dari saya yang memang pada dasarnya sudah berkecimpung sejak lama di organisasi, kemudian tumbuh dan berkembang memang dari dasar-dasar organisasi. Tapi kalau misalkan kita berbicara dari sudut pandang orang lain yang memang notabene-nya mungkin memang secara personal dia kurang tertarik dan memang jarang untuk berkecimpung di dunia organisasi ya bisa jadi perspektif yang mereka berikan terkait organisasi ya bisa jadi dalam kategori bad. Mereka berbicara tentang organisasi itu sebenarnya ngapain sih pulang malam rapat terus kemudian terkadang bahkan urusan akademiknya terkesampingkan. Biasanya seperti itu. Itu makanya kalau misalkan kita berbicara dia good or bad itu berarti berbicara tentang perspektif pribadi. Bagaimana latar belakang yang akhirnya bisa melahirkan pendapat menurut saya baik. Jadi kalau misalkan bertanya tentang pendapat saya pribadi ya sejauh yang saya ceritakan bahwa organisasi itu menarik dan sebagainya memang bagus menurut saya. Oke, menarik nih. Itu berarti berdasarkan perspektif mahasiswa tadi ya Mbak. Ya. Nah, ada nggak sih Mbak cara mengubah perspektif mereka? Karena kan kita tahu mungkin ada kemerosotan minat mahasiswa terhadap himpunan mahasiswa ataupun UKM. Ya. Nah,
ada nggak sih Mbak cara untuk meningkatkan minat mereka atau mengubah perspektif itu? Sebenarnya langkah pertama untuk mengubah perspektif itu adalah mencoba. Ya kita nggak akan tahu ketika kita memang belum berkecimpung, belum terjebur, belum menapaki di mana yang kita katakan tadi tidak bagus kan. Jadi memang kalau misalkan berbicara tentang mengubah perspektif sebenarnya kita tidak bisa memaksa ya. Kadang memang setiap orang memiliki pilihan atas kehidupannya, termasuk kehidupan perkuliahan. Dia memilih untuk pulang, kemudian ke kampus, kuliah, kemudian langsung pulang, itu memang sudah pilihan mereka pribadi. Kemudian juga tadi sempat disinggung terkait dengan penurunan minat ya, partisipasi mahasiswa di organisasi. Memang itu saya temui dan saya amati bahwasannya memang sekarang ternyata ketertarikan untuk tergabung dalam organisasi itu sebenarnya mengalami penurunan. Itu saya juga kurang belum menganalisis secara jauh sebenarnya apa yang memfaktori mereka akhirnya tidak tertarik untuk tergabung dalam organisasi. Mungkin memang secara personal ya itu. Tapi kalau misalkan berbicara untuk meningkatkan ya paling kalau saya pribadi ya bagaimana saya cara membranding diri saya ketika saya berkecimpung dalam organisasi ini saya tampakkan di publik. Oh selama saya di organisasi ini yang saya dapatkan, pengalaman ini yang telah saya capai. Sehingga mungkin secara tidak langsung orang-orang yang mengamati bisa timbul akhirnya mungkin kan keinginan, ketertarikan untuk kemudian ikut tergabung pula dalam organisasi itu sih. Oke, Mbak Tri yang merupakan Sekretaris Jenderal ya Mbak di BEM FISIP Unip, apa pandangan Mbak Tri mengenai kondisi UKM maupun himpunan mahasiswa di FISIP kali ini Mbak? Berbicara realitas sekarang ya, yang saya temui kemudian juga kebetulan kita sedang menjabat di organisasi, yang saya lihat kalau berbicara tentang hima UKM-nya sendiri memang sudah bagus. Cuman tadi balik-balik lagi ternyata permasalahan utama kita ada di ketertarikan dari mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri. Betul, partisipasi mereka tuh ternyata menurun dan ini yang menurut saya sebenarnya perlu kita kaji lebih dalam. Sebenarnya apa yang melatar belakangi mereka? Perlukah kita membuat sebuah wadah atau kemudian pembekalan untuk kemudian meningkatkan ketertarikan mereka kan? Karena kalau untuk meningkatkan ya saya rasa langkah kecil salah satunya dengan branding tadi mungkin kan. Cuman itu permasalahan yang saya juga sebenarnya bingung ini kenapa, apakah memang secara personal ya masalahnya, memang pilihan pribadi atau bagaimana terkait dengan ketertarikan. Nah kebetulan sebenarnya saya juga mau menanyakan Mbak mengenai minat mahasiswa tadi, ada nggak sih dari BEM itu menyiapkan suatu wadah agar nantinya itu bisa diikuti oleh hima maupun ormawa itu biar mereka itu bisa apa ya, bisa mengerti oh ini pentingnya berorganisasi biar mereka bisa menyalurkan itu ke regenerasi baru, ke mahasiswa baru nantinya. Nah ada nggak sih Mbak dari BEM itu mungkin ada rencana mau nyiapin wadah itu karena kan kalau dari mereka sendiri mungkin akan melanjutkan mungkin seperti PMO karena kan kayak nggak ada hal-hal yang baru gitu Mbak. Apalagi setahu saya juga organisasi di FISIP ini akan melahirkan inovasi baru dari fakultas katanya. Ada nggak sih Mbak dari BEM? Kalau dari BEM sendiri karena kebetulan kita sudah di penghujung tahun dan itu sudah di akhir batas masa jabatan. Sebenarnya kemarin itu ada salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh BEM itu lebih tepatnya namanya Sospolar. Social Politik Leadership yang memang di dalamnya itu digagas dan dibentuk dengan beberapa dasar materi yang memang mengarahkan untuk kemudian meningkatkan partisipasi mahasiswa terkait kepemimpinan, kemudian manajemen dan sebagainya. Saya rasa sebenarnya itu menjadi salah satu sarana. Cuman tinggal balik-balik lagi kita berbicara tentang partisipasi. Langkah dan wadah yang kita berikan memang sudah ada, tapi kan memang dia harus dua arah. Kita sudah menyiapkan, kemudian kita juga butuh partisipasi dari mereka sebagai agen yang kita persiapkan untuk kemudian nantinya memegang organisasi dan sebagainya. Tapi ternyata memang masalahnya tetap di partisipasi. Bagaimana kemudian program kerja ini bagaimana ya? Memang untuk menjaring sasaran itu memang agak sulit sekali ternyata. Tapi kalau misalkan berbicara program kerja yang lain, saya rasa memang orientasinya itu sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan daya tarik kepada setiap mahasiswa-mahasiswi untuk kemudian ini organisasi, ini yang bisa kamu dapatkan, ini yang bisa kamu pelajari secara tidak langsung. Itu menurut saya salah satu langkah dan wadah yang bisa untuk mempersiapkan mereka kemudian terjun langsung ke dalam organisasi. Oke, terkait program kerja tadi Mbak, ada gak sih berkoordinasi dulu dengan fakultas atau berdiskusi dulu dengan pihak fakultas? Kalau untuk proses diskusi terkait dengan program kerja dengan pihak birokrasi, khususnya fakultas, itu kalau secara rinci dan secara khusus tidak ada.
Memang kita sebatas berkoordinasi, kita mengajukan ini beberapa program kerja yang akan kami laksanakan, kemudian menyampaikan rincian atau anggaran dana yang kami butuhkan, kemudian menjelaskan secara garis besar. Tapi mungkin itu yang kedepannya mungkin perlu dianalisis dan kaji lebih lanjut ya. Mungkin fakultas juga tidak menutup kemungkinan mereka mengamati, mereka menganalisis, mereka melihat, oh ini permasalahan di fakultas kita. Mungkin selanjutnya kita perlu mempersiapkan inovasi-inovasi baru yang kemudian akan dikoordinasikan melalui BEM sebagai tangan kanan ibaratnya, untuk kemudian mewadahi ini yang pas untuk kita siapkan sebagai solusi atas permasalahan yang ada di Fakultas FISIP khususnya. Oke, sebenarnya itu ya Mbak, mungkin akan menimbulkan dampak yang serius kalau permasalahan tadi kayak minat mahasiswa berkurang itu termasuk di fakultas sendiri, mereka akan merasakan dampaknya terhadap mahasiswa yang mungkin ada julukan memilih untuk kuliah pulang. Nah, bisa dijelasin nggak Mbak, peran seperti apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh organisasi biar kehidupan organisasi itu hidup gitu Mbak, nggak mati, karena organisasi itu kan wadahnya mati, itu dihidupkan oleh anggota-anggotanya. Nah sebenarnya peran yang seperti apa sih yang dibutuhkan agar wadah ini bisa dijalankan, bisa hidup dan ya berjalan gitu Mbak. Oke, kalau berbicara organisasi, dia kan benda mati organisasi bener, ini kan. ya, Dan dia mati. membutuhkan orang-orang sebagai motor yang menggerakkan. Artinya memang ketika kita berbicara organisasi, apa yang kita butuhkan agar organisasi ini berjalan ya orang-orangnya. Bagaimana kita mempersiapkan mulai dari pemimpin, kemudian jajaran-jajaran kepengurusan yang kemudian mempersiapkan menyiapkan bagaimana organisasi ini berjalan ke depan, serta partisipasi dari orang-orang. Itu yang sebenarnya berimpact besar atau berpengaruh besar terhadap jalan atau tidaknya organisasi. Karena kalau berbicara organisasinya ya dia benda mati, dia akan bergerak ketika ada yang menggerakkan. Dan penggerak ini tadi berasal dari mahasiswa-mahasiswi itu sendiri sebenarnya. Ya balik-balik lagi poin partisipasi yang perlu kita tingkatkan. Oke, kita tadi udah bicara tentang peran-peran, pokoknya ya poin-poin penting lah ya ibaratnya tentang organisasi. Mungkin nih Mbak, saya dengar-dengar itu di organisasi lekat dengan yang namanya rapat. Bahkan juga sampai di saya itu ada fenomena rapat sampai malam. Nah, gimana pendapat Mbak Tri terhadap fenomena ini, rapat sampai malam atau bahkan sampai larut malam mungkin Mbak? Oke, rapat malam. Beberapa kali saya pribadi pun ikut merasakan fenomena tersebut. Sebenarnya rapat malam ini tergantung dan menyesuaikan dengan kondisi. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau berbicara tentang kebutuhan ya dia dinamis. Kalau misalkan permasalahan kemudian persiapan dan segala macam yang memang kita bahas dalam agenda rapat tersebut memang memerlukan waktu yang panjang ya tidak masalah. Selagi itu masih rasional, selagi itu masih dalam batas wajar, kemudian ada permasalahan, ada solusi yang kita selesaikan dalam rapat itu tidak masalah. Mungkin memang jangka waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut memang cukup panjang. Tapi ketika memang yang saya temui dan saya hadapi adalah ketika rapat malam itu dia cenderung berputar dalam satu masalah yang tidak menemui solusinya. Padahal sebenarnya hal-hal seperti itu saya rasa kurang relevan di zaman sekarang. Kita membutuhkan organisasi yang dinamis, yang lebih kekinian ibaratnya. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan orang-orang ikut organisasi. Kadang mungkin salah satu indikator mereka malas untuk tergabung adalah budaya-budaya seperti itu. Saya rasa budaya yang memang seperti itu perlu kita pangkas, perlu kita kurang-kurangi, perlu kita inovasikan dalam bentuk baru. Kalau ada permasalahan, kita cari solusinya agar memang waktu-waktu yang terbuang secara panjang itu tidak lagi membudaya dan akhirnya menyebabkan permasalahan-permasalahan lain kan. Jadi sebenarnya kurang sepakat kalau misalkan memang bahasannya tidak terlalu penting, berputar dalam satu masalah yang tidak ada ujungnya. Oke, jadi dari Mbak sendiri adakah mungkin nanti itu mau memperbaiki jam rapatnya atau mau tetap berlanjut seperti ini Mbak? Kalau saya pribadi berbicara tentang budaya yang perlu digarisbawahi dia tidak bisa diubah oleh satu orang. Kan tidak mungkin. Saya sepakat nih kalau misalkan rapat itu tidak boleh pulang malam. Tapi kan itu tidak bisa saya lakukan secara perorangan. Saya personal kemudian bicara, saya tidak terima dengan sistem rapat yang seperti ini. Kita seharusnya ketika ada masalah cari solusi, selesai kita pulang. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Kita berbicara keterhubungan satu orang dengan orang lain. Ya saya bisa mengubah itu ketika memang orang-orang satu suara dengan saya, orang-orang sepakat untuk kemudian menginovasikan budaya tersebut dalam sistem rapat yang lebih kekinian. Jadi saya rasa ya butuh bantuan dari orang lain jelas kalau misalkan mau mengubah sistem yang seperti itu. Sebenarnya teman-teman nih ya,
orang yang mengikuti organisasi itu iya emang identik dengan rapat. Mungkin salah satu bentuk pengorbanan juga dia harus ikut rapat, harus ikut berkecimpung karena biar dia tuh nggak ketinggalan gimana arus organisasi ini dan itu tadi ya Mbak biar bisa menghidupkan organisasi salah satunya dengan rapat walaupun ada fenomena rapat malam. Oke, balik lagi Mbak. Sebenarnya saya penasaran juga. Dari Mbak Tri sendiri apa sih yang Mbak rasakan manfaatnya dari berorganisasi itu mungkin yang dari sekolah tadi sampai sekarang manfaat besarnya mungkin, Mbak? Kalau manfaat besar, berbicara sebelum manfaat besar ya, manfaat-manfaat kecil kita berangkat dari situ. Saya rasa sangat banyak sekali. Bagaimana kemudian organisasi ini membekali diri saya hingga akhirnya menjadi sosok yang seperti ini. Bagaimana saya belajar berbicara, bagaimana saya belajar memanajemen waktu, bagaimana saya berbicara tentang problem solving ketika saya dihadapkan dengan satu masalah, kemudian saya dituntut untuk menyelesaikannya. Sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali kalau misalkan kita memaknai organisasi sejauh itu. Karena yang kita ketahui sekarang ya orang ikut kemudian tergabung dalam organisasi ya sebatasnya saja. Mereka tidak mau mengeruk, mereka tidak mau menggali, mereka tidak mau mencari manfaat seluas-luasnya. Padahal yang saya temui dan saya lihat kalau misalkan kita ikut dalam sebuah organisasi sebenarnya banyak manfaatnya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali, banyak sekali hal-hal yang bisa kita curi manfaatnya sebenarnya. Jadi kalau misalkan berbicara kemudian manfaat besar ya yang diberikan organisasi itu ya saya sekarang ini. Bagaimana saya ada di titik ini. Tapi kalau bonus-bonusnya ya paling kalau misalkan berangkat dari organisasi saya bisa pergi kemana-mana tanpa harus mengeluarkan biaya secara pribadi. Kemudian bagaimana saya bertemu dengan orang-orang hebat tanpa harus mengeluarkan effort secara pribadi karena memang terbantu dari organisasi. Itu sebenarnya bagian dari bonus ketika kita memang memaknai organisasi sejauh itu. Oke, udah pernah ketemu sama orang besar nggak Mbak? Orang yang mungkin berkesan selama organisasi ini, boleh mungkin diceritakan dikit biar bisa memotivasi juga untuk mahasiswa yang belum pernah berkecimpung di organisasi. Oke, kalau berbicara tokoh-tokoh, kebetulan dulu saya waktu SMP itu saya ikut pramuka kan, itu di Jambore. Waktu itu pertama kali momen di mana Jokowi terpilih sebagai presiden. Kemudian di momen itu juga beliau datang dalam upacara pembukaan dan itu momen pertama kali saya diberikan kesempatan untuk bertemu beliau. Kemudian juga terakhir kemarin dari BEM kami sempat melakukan konferensi BEM se-Sumatera dan di situ saya bertemu dengan salah satu artis selebgram, beliau Rian Fardi, presiden Gen Z yang sekarang sedang hype. Saya rasa hal-hal seperti itu kalau saya tidak ada di organisasi tidak ada kemungkinan besar untuk saya kemudian bertemu dengan beliau. Jadi ya alhamdulillahnya dengan organisasi saya bisa bertemu dengan orang-orang tersebut. Mengenai biaya-biaya tadi yang juga Mbak, boleh diceritain juga Mbak itu udah kemana aja sih dengan berorganisasi? Kalau kemana aja dengan organisasi di kampus khususnya, dulu waktu di himpunan diberikan kesempatan untuk mengikuti konferensi juga, Ikatan Jurnalistik di Kota Jambi, terus kemudian juga terakhir kemarin ke Sumatera Barat ke Padang. Itu sih kalau untuk kuliah selama berorganisasi. Oke, mungkin boleh Mbak juga spill dikit pengalaman yang paling berkesan selama berorganisasi itu. Pengalaman paling berkesan selama berorganisasi. Saya juga penasaran sih sebenarnya. Sebenarnya bagaimana ya? Kalau berbicara tentang pengalaman berkesan, saya selalu memaknai berorganisasi, pengalaman yang saya rekam, yang saya tinggalkan itu saya maknai selalu saya jadikan pengalaman yang berkesan. Apapun itu, ketika mengalami problem, kemudian termasuk bonus-bonus tadi yang kita dapatkan organisasi, itu termasuk hal-hal yang berkesan. Yang akhirnya membuat saya benar-benar jatuh cinta kepada organisasi tersebut. Tapi kalau berbicara yang paling-paling itu saya rasa memang ketika kita dihadapkan dengan dengan problem atau trouble. Kita mau bikin event nih, kita ada kendala berupa keuangan dan sebagainya. Menurut saya itu titik yang membuat saya benar-benar ini nih yang ketika kita di organisasi kita dituntut untuk memberikan solusi untuk memecahkan atas permasalahan ini, sebenarnya itu yang menurut saya paling berkesan sebenarnya. Bukan malah berbicara tentang pengalaman yang menyenangkan, yang memuaskan, justru malah ketika saya dihadapkan dengan masalah ini yang paling buat saya berkesan. Dan akhirnya membekas, kemudian membuat saya jatuh cinta berkali-kali dengan organisasi. Itu sih. Oke, sebenarnya di luar tebakan sih jawaban Mbak Tri. Saya kira itu yang paling berkesan mengarah ke hal-hal spesial mungkin seperti ketemu sama tokoh-tokoh besar tadi. Betul. Ternyata setiap
kegiatan atau setiap Betul. hal-hal mungkin seperti pelajaran ya Mbak itu Iya. dianggap berkesan. Bekas. Sehingga itu mungkin pelajaran juga sih bagi saya biar kita itu mencintai organisasi itu tadi biar mungkin nggak pilih-pilih juga ya Mbak. Betul. Oke, kalau tadi pengalaman paling berkesan, ini agak sensitif sih Mbak pertanyaannya. Mungkin pengalaman yang ini juga nggak buruk juga, tapi cukup satu kali aja itu aja yang dialami, nggak mau nggak mau diulangi lagi. Ada nggak isi? Ada nggak? Dari organisasi ya, cukup sensitif. Kalau berbicara pengalaman buruk yang tidak mau diulang lagi dalam organisasi, Sebenarnya bukan pengalaman buruk juga, karena kan kata Mbak tadi organisasi itu iya, tidak ada buruknya. Yang jelas tidak akan diulang dalam kesempatan kedua kali. Terkadang ketika dalam organisasi kita dihadapkan dengan satu trouble yang itu menyangkut pautkan dengan berbagai pihak, termasuk pihak atas, entah itu fakultas, entah itu prodi dan sebagainya. Dan salah satu yang saya rasakan dan tidak ingin saya ulangi adalah menciptakan kesan buruk dan hubungan yang tidak harmonis dalam lingkup tersebut ketika ada satu permasalahan. Itu yang sebenarnya mari kita hindari sama-sama lah, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan sebagainya. Apalagi kalau kita sudah di tingkat organisasi di lingkup kampus itu kan sudah termasuk tinggi, orangnya sudah dewasa, kita memang berangkat dari akademis kan, ya itu sih saya tidak mau lagi mengulangi masalah-masalah tersebut karena itu meninggalkan bekas dan membatasi ruang gerak kita untuk kemudian lebih leluasa karena kita merasa ada permasalahan nih sama ini, apalagi yang bermasalah dengan kita adalah orang-orang yang berada di lingkup atas, jadi itu tidak mengenakan sekali dan tidak ingin saya ulangi. Oke, dari alasan Mbak Tri mau gabung organisasi sampai sekarang ini, kebayang nggak sih Mbak, oh ternyata organisasi itu seluas ini, oh berarti ya begini isinya, ada banyak sekali manfaat yang mungkin nggak terfikirkan dari dulu awal-awal organisasi. Itu dari awal-awal itu kebayang nggak sih Mbak? Ternyata Mbak Tri udah sampai ke saat ini, ke posisi sekarang ini. Yang Masya Allah banget kan ini Mbak Tri merupakan sekretaris jenderal. Kebayang nggak sih Mbak? Kalau berbicara tentang gambaran ke depan tentu saya tidak bisa menggambarkan, tentu saya tidak bisa menebak dan memperkirakan serta memperhitungkan, oh nanti saya di tahun ini saya udah bisa jadi ini nih. Enggak. Jadi ketika memang saya memutuskan untuk menginjakkan kaki tergabung dalam organisasi yang memang pure saya ingin belajar, memang saya merasa bahwasannya kapasitas saya kalau ketika saya kuliah dan saya hanya bermodalkan dunia perkuliahan yang hanya belajar kemudian pulang, ya saya tidak tahu, saya rasa kalau dari pendapat saya pribadi ya saya tidak akan berkembang. Kemungkinan berkembang itu hanya sepersekian persen. Dan sisanya saya ketika saya ingin mengembangkan potensi tersebut, jalan salah satunya adalah melalui organisasi. Dan itu kemudian mengantarkan saya bergabung dalam organisasi, kemudian mengamati dan belajar ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam organisasi, terus kemudian memberanikan diri untuk kemudian memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan. Ditawarkan menjadi ini, itu, dan ini. Saya rasa memang itu kesempatan yang sangat luar biasa karena saya selalu berpesan kepada adik-adik termasuknya di himpunan ya dimanapun, kesempatan seperti ini tuh tidak akan terulang dua kali. Oke, kita melanjutkan studi mungkin bisa jadi kalau diberikan rezeki kita bisa saja melanjutkan studi ke tingkat strata 2 ke S2. Tapi pengalaman yang seperti ini, atmosfer berorganisasi di lingkungan perkuliahan yang seperti ini saya rasa tidak akan terulang dalam kesempatan yang kedua kalinya. Jadi ketika kamu diberikan kesempatan, ketika kamu melihat peluang, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Apapun itu, berbicara tentang bisa atau tidak itu nomor sekian. Kamu mau atau tidak itu sebenarnya menjadi kunci dan langkah utama kamu mau mengembangkan diri atau tidak dalam organisasi. Itu memang luar biasa sekali kalau berbicara organisasi menurut saya pribadi. Oke, satu hal juga yang saya nangkep dari jawaban Mbak Tri tadi, mungkin salah satu manfaat besar dari berorganisasi itu adalah jaringan ya Mbak. Betul. Jaringan, relasi, karena saya juga dapat nasihat juga dari dosen ya Mbak. Kalau kuliah itu teman-teman nggak cuma tentang nilai A, B, C, tapi kita perlu juga jaringan ya Mbak. Betul. Karena kita lulus itu nggak berpatokan sama nilai itu aja, tapi tentang relasi kita. Oh kita kenal sama si A dan B, dan pun kita hidup juga nggak sendiri kan Mbak, apalagi kita hidup di lingkungan FISIP, kita harus bersosialisasi salah satunya dengan berorganisasi. Oke Mbak, mungkin ada nggak sih harapan Mbak untuk Ormawa atau himpunan mahasiswa terkhususnya di FISIP, atau juga boleh harapan Mbak terhadap Ormawa di Universitas Bengkulu? Harapan terkait ke Ormawanya sendiri ya. Kalau misalkan berbicara harapan ya tentunya
saya mengharapkan hal-hal baik untuk kemudian terus dilanjutkan, untuk kemudian terus dikerjakan oleh organisasi-organisasi. Karena saya rasa orang-orang yang bergabung dalam organisasi, orang-orang yang berkecimpung di situ adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang memang mau melakukan perubahan, orang-orang yang mau menciptakan inovasi, orang-orang yang tidak puas untuk kemudian berada di posisi itu saja. Jadi saya rasa kebaikan-kebaikan, ketulusan-ketulusan seperti itu perlu dilanjutkan. Dan sekali lagi juga saya berpesan kepada adik-adik yang lain, kepada kawan-kawan dan rekan-rekan sekalian, bahwasannya ya organisasi itu tidak akan berjalan dengan sendirinya. Mereka butuh kita, mereka butuh agen, mereka butuh orang-orang untuk menjalankannya. Maka ya mari sama-sama kita bersinergi membangun kebaikan-kebaikan untuk selain berkembang dan berimpact pada organisasi itu sendiri. Ketika kita bisa memanfaatkan ruang yang ada, kita juga akan menuai manfaatnya. Balik ke diri kita, secara personal pun kita juga tidak menutup kemungkinan akan menuai manfaat dari bergabung dalam organisasi. Oke, mungkin saya tadi menanyakan harapan Mbak terhadap organisasinya, terhadap wadahnya. Mungkin sekarang ada lagi sih Mbak, ada lagi yang mau dipintain sama Mbak. Harapan Mbak terhadap mahasiswa itu sendiri, terhadap mahasiswa yang berorganisasi maupun yang belum berkecimpung di organisasi tadi. Yang pertama untuk rekan-rekan yang sudah tergabung dalam organisasi, karena saya rasa saya juga ikut merasakan, saya juga satu rasa dengan mereka, orang-orang yang ada di organisasi. Pesan saya cukup semangat, karena memang tidak menutup kemungkinan kita berada dalam organisasi, kita dibenturkan dengan berbagai permasalahan, itu kadang menyebabkan 1, 2, 3 masalah yang mempengaruhi kita secara personal juga kita dengan orang lain. Jadi ya semangat, memang kuncinya perlu hal-hal positif yang kemudian menumbuhkan rasa semangat kita lagi untuk mari kita bangun lagi organisasi, mari kita ciptakan inovasi baru. Terus kemudian juga untuk rekan-rekan yang belum tergabung atau nantinya akan tergabung, silahkan manfaatkan wadah tersebut dengan sebaik-baiknya, karena ya atmosfer seperti ini tuh tidak akan terulang 2 kali. Kamu mau kuliah 2 S3 ya kamu tidak akan menemukan pengalaman seperti ini. Ini pengalaman yang luar biasa yang perlu kalian manfaatkan. Dan gabung di organisasi jangan hanya bergabung, manfaatkan, gali, kemudian keruk manfaatnya sebanyak-banyaknya. Dan ya kalau bisa kamu tingkatkan juga potensial kamu ketika sudah ada dalam organisasi. Oke. Gitu ya Mbak, berarti gak kerasa sebenarnya kita udah ngobrol hampir 30 menit ya Mbak. Ini kita ngobrol masuk ke penghujung nih Mbak yang terakhir. Mungkin boleh Mbak Tri kasih closing statement juga, mungkin sekaligus motivasi juga untuk mahasiswa tadi. Closing statement, saya ulangi, saya tekankan dan saya garis bawahi, kawan-kawan, pengalaman seperti ini tidak akan terulang 2 kali, tidak akan terulang 3 kali dan keberapa kali pun. Ini memang kesempatan yang luar biasa, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Gali, keruk dan manfaatkan apa yang ada dalam organisasi untuk kepentingan kita juga untuk kepentingan orang lain. Maka saya rasa hal-hal baik akan ikut mengikuti, termasuk dalam peningkatan kita secara personal, kita bisa ngomong dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman salah satunya bergabung dalam organisasi. Oke, itulah tadi teman-teman. Mungkin teman-teman yang mendengar saat ini sebenarnya bisa menyimpulkan sendiri apakah organisasi itu baik atau buruk sih. Dan juga sebenarnya dari pembicaraan bersama Mbak Tri tadi saya juga nangkepnya organisasi itu kan wadah benda yang mati ya Mbak. Sebenarnya pada dasarnya itu organisasi yang baik, tapi tergantung kita juga, semoga kita mendapatkan perspektif yang baik terhadap organisasi sehingga kita nggak ada mandang kalau organisasi itu nggak penting bagi saya gitu. Padahal di dunia perkuliahan kita bisa menemukan hal-hal yang baru dan yang tadi tidak tentang nilai A, B, dan C, tapi kita juga butuh jaringan, butuh relasi, salah satunya dengan berorganisasi. Oke, terima kasih Mbak Tri udah datang sebagai narasumber di podcast Juber Kreasi kali ini di sesi kedua di kepengurusan kali ini. Udah sih Mbak, itu aja. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan yang luar biasa. Semoga kita bisa menuai manfaatnya. Amin. Secara bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast Juber Kreasi tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.